Sejarah dakwah Islam masa Wali Songo. Wali Songo bagi masyarakat Muslim Indonesia memiliki makna khusus yang berhubungan dengan keberadaan tokoh-tokoh masyhur di Jawa. Mereka berperan penting dalam upaya dakwah dan perkembangan peradaban Islam pada abad ke-15 dan abad ke-16 Masehi. Dalam buku Sekitar Wali Songo yang dituliskan oleh Solihin Salam, Wali Songo berasal dari wali dan songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab, suatu bentuk singkatan dari kata waliullah, yang artinya adalah orang yang mencintai dan dicintai Allah. Dan kata songo yang merupakan bahasa Jawa yang berarti 9. Adapun menurut Profesor Kiai Haji R. Muhammad Adnan, kata Wali Songo itu merupakan perubahan atau kerancuan dalam pengucapan kata sana yang berasal dari kata sana atau mulia yang serupa dengan kata terpuji, sehingga menurutnya pengucapan yang benar adalah wali sana yang berarti wali-wali yang terpuji. Sehingga Wali Songo berarti wali 9, yakni 9 orang terpuji yang dicintai dan mencintai Allah. 9 wali tersebut dipandang sebagai mubalik Islam yang bertugas mendakwahkan Islam di daerah-daerah yang belum memeluk Islam di Pulau Jawa. Dalam berbagai catatan sejarah di Jawa, tokoh-tokoh Wali Songo diasumsikan sebagai tokoh waliullah sekaligus sebagai waliul amri, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terpelihara dari kemaksiatan, dan juga orang-orang yang memegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin, pemimpin yang berwenang memutuskan dan menentukan perkara di masyarakat, baik dalam hal keduniaan maupun dalam hal keagamaan. Itu waliul amri. Selanjutnya, adapun gelar sunan ini berasal dari kata suhun, kasuhun, sinuhun, yang dalam bahasa Jawa kuno berarti menghormati, menjunjung tinggi. Lazimnya digunakan untuk menyebut guru suci atau mursyid thariqah. Sebutan sunan juga bermakna paduka yang mulia, yang merupakan sapaan hormat kepada raja atau tuan putri. Sebutan sunan ini pun masih digunakan oleh raja-raja Mataram Islam, termasuk kerajaan Surakarta saat ini. Begitulah, hampir sebagian besar tokoh Wali Songo ini merupakan penguasa dari wilayah tertentu untuk urusan duniawi, sekaligus merupakan seorang guru suci. Adapun berkaitan dengan kedudukan dan perannya sebagai waliullah dan waliul amri, pada akhirnya tokoh-tokoh Wali Songo cenderung dikultus individukan oleh masyarakat, hingga sampai setelah wafatnya pun makam para Wali Songo masih dijadikan pusat ziarah oleh masyarakat. Bahkan bagi masyarakat atau sebagian masyarakat, makam Wali Songo lebih dikesankan sebagai tempat untuk mencari berkah dan keselamatan spiritual yang bersifat mistis. Wali Songo menjadi tokoh yang sangat penting di kalangan masyarakat Muslim Jawa. Hal ini karena ajaran yang mereka bawa merupakan ajaran yang unik. Sosoknya yang menjadi teladan dan ramah kepada siapapun, sehingga mereka mempermudah menyebarkan ajaran Islam di wilayah Nusantara. Adapun
Wilayah penyebaran Islam yang dilakukan oleh Wali Songo meliputi wilayah Jawa Barat hingga ke Jawa Timur. Mana saja? Yaitu Cirebon, Demak, Kudus, Muria, Surabaya, Tuban, Gresik, Lamongan. Proses Islamisasi Jawa pun berjalan damai. Jarang terjadi penolakan. Meskipun kadang-kadang terjadi pertentangan kecil yang tidak bisa dikatakan sebagai penolakan atau pemaksaan. Masyarakat di Jawa memeluk Islam, melakukan hijrah dengan sukarela karena Wali Songo menerapkan dakwah dengan kelembutan dan kedamaian sehingga mudah diterima dengan sangat baik. Metode yang dipergunakan untuk penyebaran agama Islam di Jawa dilakukan oleh para wali dengan memanfaatkan budaya lokal yang berkembang saat itu, seperti halnya wayang, tembang-tembang atau syair Jawa, gamelan atau alat musik Jawa, serta upacara-upacara adat yang dipadukan dengan unsur-unsur ajaran Islam. Para wali memasukkan nilai-nilai dan ajaran agama ke dalam berbagai unsur budaya tersebut, sehingga dari yang sebelumnya masih bernuansa ajaran Hindu-Buddha, maka terjadilah asimilasi dan akulturasi budaya dengan ajaran Islam yang menghasilkan harmonisasi dan keserasian. Nah, 9 orang wali yang diyakini masyarakat sebagai Wali Songo itu adalah: pertama ada Sunan Gresik, kedua ada Sunan Ampel, ketiga ada Sunan Bonang, keempat ada Sunan Derajat, kelima ada Sunan Kalijaga, keenam ada Sunan Kudus, ketujuh ada Sunan Muria, kedelapan ada Sunan Gunung Jati, dan kesembilan Sunan Giri. Nah, itulah sejarah dakwah Islam pada masa Wali Songo.